Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa-mahasiswi dari Institut Teknologi Sumatera akan mempresentasikan tugas Research Based Learning Fisika Dasar 2 mengenai penerapan motor listrik sederhana pada bel listrik sederhana. Kami dari TPB 40, kelompok 12 dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Utari Siti Sauda, MSI. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Natasha Putri dengan NIM 122260042 dari program studi farmasi. Perkenalkan, namaku Desrima Takwatul Razakna dengan NIM 122260044 dari prodi farmasi. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Laura Gloria Naulian, NIM 122260045 dari prodi farmasi. Saya Nabila Tri Almarilia dengan NIM 122260046 dari prodi farmasi. Saya Putri Kusuma-Dewi dengan NIM 122260047 dari prodi farmasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Hidayatullah dengan NIM 122440001 dari prodi Sains Lingkungan Kelautan. Baiklah teman-teman, jadi apa aja sih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah gaya Lorentz dan persamaannya. Yang kedua, pengertian bel listrik sederhana. Yang ketiga, alat dan bahan, cara kerja dan cara pembuatan alat. Yang keempat, pembahasan dan kelebihan dan kekurangan alat. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Gaya Lorentz. Sesuai namanya, gaya Lorentz ditemukan oleh fisikawan asal Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Beliau telah memenangkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika bersama dengan seorang Peter Zeeman pada tahun 1902. Adapun gaya Lorentz merupakan gaya yang diakibatkan oleh interaksi antara medan magnet dan arus listrik atau muatan listrik yang bergerak. Persamaan gaya Lorentz. Secara sistematis, persamaan dari besar dan arah dari gaya Lorentz dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, disimbolkan dengan N besar. I adalah arus listrik yang mengalir pada kawat konduktor dengan satuan ampere, disimbolkan dengan A besar. B adalah besar medan magnet dengan satuan Tesla, disimbolkan dengan T besar, dan theta adalah besar sudut antara I dan B. Dari gambar yang tersedia, dapat menunjukkan aturan tangan kanan atau kaidah tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah arus listrik dan 4 jari lainnya sebagai arah medan magnet. Bel listrik sederhana adalah alat yang dapat menghasilkan suara dengan mengubah energi listrik menjadi magnet atau menciptakan energi kinetik yang bertindak sebagai sumber suara. Karena prinsip kerja bel listrik sederhana berhubungan dengan magnet dan bergantung pada energi listrik yang dihasilkan, maka sifat magnetik yang dihasilkan bersifat sementara. Untuk melakukan percobaan kali ini, adapun alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Dinamo 1 buah, kabel 40 cm, saklar 1 buah, gunting 1 buah, kaleng bekas 1 buah, kardus 1 lembar, dan kabel T 1 buah. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah baterai 1,5 volt 1 buah, double tip 1 buah, dan selotip 1 buah. Cara kerja alat. Motor listrik banyak terdapat pada peralatan rumah tangga, seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Pada motor listrik diubah menjadi energi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah energi listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnet. Seperti yang kita ketahui, kutub magnet dari magnet didekatkan dengan kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak. Namun, kutub magnet yang berbeda akan saling tarik-menarik. Cara pembuatan bel listrik sederhana dari penerapan motor listrik yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu, memotong kardus sesuai ukuran, kemudian dilapisi dengan kertas karton sebagai alas. Lalu, potong kabel menyesuaikan panjangnya.
Kemudian disambungkan dengan saklar. Setelah itu, sambungkan kabel dengan baterai dan dinamo, dan pasangkan kabel tis pada dinamo. Dan yang terakhir adalah memasangkan kaleng pada posisi jangkauan kabel tis. Berikut video pembuatan bel listrik sederhana. Di sini kami menyediakan kardus, kaleng, double tip, baterai, kabel, dinamo, saklar, kabel tis, gunting, dan kertas karton. Yang pertama, kita akan memotong kardus sesuai dengan ukurannya, kemudian dilapisi menggunakan double tip dan kertas karton sebagai alasnya. Jika sudah, kita potong kabel menyesuaikan panjangnya dan disambungkan dengan saklar. Di sini kami telah memasangkan kabel tis kepada dinamo, lalu disambungkan kabel dengan baterai dan dinamo. Jika rangkaian sudah terpasang, maka kita pasangkan kaleng pada posisi jangkauan kabel tis. Untuk mempererat rangkaian dengan papan kardus, kami menggunakan selotip untuk mengikatnya. Dan tada, bel listrik sederhana kami sudah selesai. Pembahasan. Penerapan gaya Lorentz pada bel listrik sederhana menggunakan prinsip kerja yang berasal dari dinamo. Dinamo dapat menghasilkan listrik adalah karena kumparannya berputar dalam medan magnet. Kumparan berputar pada kutub yang berlawanan dari dua magnet yang berlawanan. Cara kerja pada bel listrik sederhana ini memanfaatkan pergerakan baling-baling pada bagian atas dinamo yang berperan sebagai pemukul. Pada saat dinamo dialiri arus listrik, maka dinamo akan berputar dan otomatis baling-baling pada bagian atas dinamo juga akan berputar dan mengenai kaleng sehingga bel dapat berbunyi. Setiap alat atau model yang dibuat pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari alat ini yaitu 1. Alat mudah dibuat dengan waktu yang cukup singkat. 2. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat alat cukup mudah untuk dijumpai. Kekurangan dari alat ini yaitu 1. Jika salah menempatkan posisi pada saat memasang bagian tembaga pada kabel menuju saklar, maka alat tidak akan dapat menyala. 2. Kabel tis yang berputar dan mengenai kaleng tidak berbunyi dengan cukup baik. Maka, perlu ditambahkan sesuatu yang cukup keras pada bagian ujung-ujungnya agar bunyi dapat terdengar dengan jelas. Berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan yang telah didapatkan, maka dapat diambil kesimpulan dari penerapan gaya Lorentz pada bel listrik sederhana yaitu bel listrik sederhana dapat berbunyi karena adanya kumparan elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi magnet. Prinsip kerja bel listrik yaitu ketika saklar dihidupkan, maka arus listrik akan mengalir ke kumparan yang mengakibatkan perputaran baling-baling pada dinamo sehingga bel listrik tersebut dapat berbunyi. Penerapan gaya Lorentz pada bel listrik sederhana memberikan kemudahan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembuatan bel listrik sederhana juga dapat menggunakan alat dan bahan yang sederhana dan mudah untuk ditemukan. Sekian video penjelasan research based learning kami tentang penerapan motor listrik sederhana pada bel listrik sederhana. Kami harap ilmu yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Don't forget to like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.